Kemudian kita lanjutkan. Wa ba'da an tamat hadhil bai'atu wa antahal mausim ada ulaika nafar ilal madinati. Kemudian 12 orang ini setelah mereka selesai baiat, mereka kembali ke mana? Ke Madinah. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah mereka pulang, wa ba'asa ma'ahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Jadi 12 orang ini pamitan pulang. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat beliau, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus supaya Mus'ab bin Umair ini bareng-bareng pergi ke Madinah bersama 12 orang ini. Ya. Kemudian apa tujuan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bersama 12 orang ini untuk pergi ke Madinah? Liyu'allimahul Islam wa yuqri'uhumul Qur'an wa liyad'u min hunalika ilal Islam. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, tujuannya yang pertama supaya Mus'ab ini mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Kemudian wa yuqri'uhumul Qur'an, supaya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Madinah. Ngajari ngaji gitu loh ya. Wa liyad'u min hunalika ilal Islam. Kemudian intinya mengajak supaya keislaman orang-orang Madinah ini semakin kuat, semakin kokoh. Kualitas Islam itu semakin bagus. Jadi ini Rasulullah mengutus seorang sahabat beliau yaitu Mus'ab bin Umair. Yang kita tahu sendiri kisah Islamnya Mus'ab bin Umair ini kan, Mus'ab bin Umair ini orang kaya. Bapak ibunya itu kaya raya. Ya. Kemudian Mus'ab bin Umair ini masuk Islam. Beliau bertauhid. Kemudian beliau diusir sama bapak dan ibunya sehingga beliau menjadi orang miskin, sebatang kara. Ya. Enggak dikasih apa-apa, enggak dikasih uang, enggak dikasih makanan. Pokoknya diusir gitu saja wis. Ini Mus'ab bin Umair. Ya, yang ketika Mus'ab bin Umair ini ketika beliau meninggal, itu sampai enggak ada kafan yang bisa menutupi jenazah beliau. Jadi kafan ini enggak cukup. Kalau ditutupi kepala itu sampai cuma sampai lutut. Ya. Sehingga yang lutut ke bawah ini ditutupi sama rumput-rumput ya. Kalau yang ditutup itu mulai dari dada sampai ujung kaki, nanti kepalanya kelihatan. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah mengutus beliau ke Madinah. Wa aslama fi jama'atihim Sa'd bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma. Jadi Mus'ab bin Umair ini ketika beliau di Madinah, beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Mus'ab bin Umair ini datang ke Madinah ngajari ngaji orang-orang di Madinah, beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika dakwah di Madinah, masuk Islam di tangan beliau 2 orang sahabat yang ternama. Yaitu yang pertama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang dimana Sa'ad bin Mu'ad ini diriwayatkan dalam hadis, ketika Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal, itu arsy Allah itu bergetar. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini orang punya kedudukan. Ya. Itu nanti akan dibahas kalau kita membahas sejarah para sahabat ya, satu persatu sejarahnya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana ibadah mereka, bagaimana kezuhudan mereka. Ini diantara Sa'ad bin Mu'ad, itu ketika beliau meninggal arsy Allah itu bergetar. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Maka di antara anugerah yang Allah berikan kepada Mus'ab bin Umair itu masuk Islam di tangan Mus'ab ini 2 orang sahabat ternama. Yang pertama diantaranya Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua adalah Usaid bin Khudair. Ini 2 sahabat Nabi yang ternama, yang terkenal lah, yang namanya itu familiar kalau kita sering baca sejarah ya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Dan Mus'ab bin Umair ini ketika beliau di Madinah, itu memang diantara yang dilakukan oleh beliau Mus'ab bin Umair itu melakukan pendekatan kepada para tokoh-tokoh di Madinah. Ya, para pembesar-pembesar orang di Madinah itu didekati. Ya, didekati, tidak kemudian ditawarkan Islam, diajari Al-Qur'an. Jadi kalau pemimpin pembesarnya itu sudah masuk Islam, insya Allah bawahan-bawahannya itu masuk Islam. Ya, bawahan-bawahannya ini ikut masuk Islam. Ini diantara metode yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair waktu itu. Selain beliau mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana yang ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aslama bi islamihima jami'u bani Abdul Ashhal fi yaumin wahid. Ya. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Usaid bin Khudair ini masuk Islam, maka satu kabilah, namanya kabilah
Bani Abdil Ashhal. Ini sebuah kabilah ya, sebuah suku di kota Madinah. Satu kabilah itu masuk Islam dalam satu hari. Masya Allah, kita bayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Walaupun beliau hidupnya dalam kemiskinan karena beliau diusir dari rumah orang tua beliau, tapi beliau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa mengislamkan mengislamkan seorang sahabat-sahabat yang ternama. Yang dengan keislaman dua orang ini, Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudair, satu kabilah itu masuk Islam. Kabilah Bani Abdil Ashhal. Ya, dalam satu hari. Jadi enggak pakai lama. Satu hari banyak orang masuk Islam. Banyak orang yang bertauhid. Banyak orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu wan nisa. Laki-laki semuanya masuk Islam, satu kabilah. Yang perempuan satu kabilah ini masuk Islam. Ya, anak-anak, orang tua semuanya masuk Islam. Walam yatabaqqa minhum ahadun illal usairim. Dan jadi namanya tadi satu kabilah Bani Abdil Ashhal. Ya. Satu kabilah ini semuanya masuk Islam kecuali satu orang. Namanya Usairim. Ya, namanya Usairim. Ya, ini memang nama-nama ini agak sulit ya, agak sulit diucapkan, agak kurang familiar di telinga kita. Ya, kalau bagi orang-orang Arab ini nama-nama yang gampang, Usairim. Seperti sebagaimana orang-orang Arab kalau ngomong Sutrisno, Joko itu agak sulit. Ya. Jadi dulu kita di Libya itu kan nama-nama mahasiswa itu kan nama-nama orang Indonesia ya. Ya mungkin kayak Sutriono, Sutrisno dan lain sebagainya, dan susu yang lain itu kan banyak ya. Itu kalau orang Arab ngomongnya agak kesulitan. Ya, sebagaimana kalau kita seperti Al-Usairim. Yang penting di sini ya, Usairim ini dari kabilah Bani Abdil Ashhal. Yang di mana satu kabilah ini semuanya masuk Islam, kecuali satu orang toh ini yang belum. Fa innahu ta'akhkhara wa aslama yauma Uhudin wa fiha qutil. Tapi Usairim bukan berarti dia enggak masuk Islam. Dia masuk Islam tapi agak telat masuk Islamnya. Ya, sebelum perang Uhud dia masuk Islam. Usairim ini sebelum perang Uhud dia masuk Islam. Kemudian dia ikut perang Uhud. Kemudian dia terbunuh, dia mati syahid. Ini bayangkan. Jadi amila amalan qalilan fa ujira qasir. Jadi Usairim ini masuk Islamnya antara masuknya beliau ke dalam Islam sampai ajal beliau itu sebentar. Ya. Tapi beliau masuk Islam, keislamannya bagus, keimanannya kuat, ikut perang, kemudian mati syahid. Ya, jadi mungkin antara beliau sama keislaman beliau cuma beberapa hari, tapi beliau mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena beliau mati syahid dalam perang Uhud. Ya, ini diantara kisah terjadinya Baiat Aqabah yang pertama. Wa yaqulu Nawawi, dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa aslama ala yadayhi ay Mus'ab bin Umair, Sa'd bin Mu'ad wa Usaid bin Hudair wa kafa bidzalika fadlan wa asanan fil Islam. Imam Nawawi mengatakan ya dalam salah satu kitab beliau, dan masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair adalah Sa'd bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, wa kafa billahi dzalika fadlan, dan cukuplah itu keutamaan bagi beliau, bagi Mus'ab bin Umair, wa asaran fil Islam. Ya, ini diantara keutamaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, bahwasanya masuk Islam di tangan beliau di antara nama-nama terpenting, nama-nama terdepan dalam para sahabat, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair.